kita lanjutkan pada contoh berikutnya, contoh nomor 2. Tentukan kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas dari data berikut ini, gitu ya. Oke, nah kita selesaikan. Langkah pertama tetap kita urutkan dulu, gitu, kita urutkan. Nah, 2, 5, 6, 6, 7, 9, 11, 12. Oke. Dari data ini kita manual, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 8 kan, dibagi 2, 4. Wah, ke sini. Berarti kalau begitu kan 4, 4. Di tengah-tengahnya sini berarti, ya. Tengahnya sini. Sehingga ini adalah letaknya di antara 6 dan 7 sini berarti. Nah, ini berarti inilah adalah dua data yang tengah-tengahnya ini adalah membagi dua bagian sama banyak. Ini adalah namanya Q2. Sehingga Q2 nilainya berapa tengah-tengahnya? Yuk 6 tambah 7 dibagi 2 gitu ya nanti ya. Oke. Kemudian ya, kemudian dari sisa ini tadi berarti ini ada 5 2 5 6 6 kan? Nah, ini kita bagi 2 lagi. Berarti kan 4 ini tadi 2 sampai 6 ini 4 kan? Tengah-tengahnya berarti di sini kan berarti. Nah, di sini adalah Q1-nya. Nah, yang kanan juga gitu, berarti 7, 9, 11, 12. Tengah-tengahnya berapa? Di sini kan, di antara 9 dan 11 ya. Nah, berarti 1, 2, 3, 4 gitu ya. Oke, di sini berarti dia. Nah, tengah-tengahnya di sini, ini namanya adalah Q3. Nah, sehingga kalau begitu Q1-nya ya, kuartil bawahnya kan separuhnya 5 dan ditambah 6 ini kan, berarti setengah kali 5 tambah 6 ya, berarti nilainya adalah 11/2 atau 5 setengah gitu ya. Nah, Q2-nya berapa? Q2-nya berarti 6 tambah 7 bagi 2 ya, setengah kali 6 tambah 7 bagi ya, berarti 6 setengah. Q3-nya berapa gitu ya? Ya setengah kali 9 tambah 11 atau 9 tambah 11 bagi 2 sama, berarti nilainya adalah 10. Nah, ini adalah menggunakan strategi yang pertama, menggunakan apa namanya? Kita manual ya, kita manual. Sekarang kita menerapkan rumus tadi gitu ya. Strategi menggunakan strategi yang kedua, kita urutkan dulu datanya. Nah, kemudian kita hitung sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8 berarti N-nya genap ya. Nah, genap berarti. Kalau genap berarti kita menggunakan rumus yang genap gitu ya. Oke. Sekarang pertama kita mencari kuartil bawah dulu. Nah, Q1 untuk data genap tadi rumusnya adalah 1/4 kali N ditambah 2. Ya, kita ganti N-nya 8, kita substitusikan ya. Kita substitusikan N-nya 2, maka itu sama dengan X 1/4 8 tambah 2 ya. Oke, berarti X 10/4 ya. Nah, gitu berarti sama dengan X 5/2. 5/2 itu kan 2,5. Nah, sekarang bagaimana mencari data yang kedua setengah itu gitu ya. Nah, oke, kita caranya adalah berarti Q2 itu caranya adalah sama dengan X2. Berarti X2 setengah itu kan bulatnya berarti kan X2. X2 ditambah, nah ini desimalnya kan setengah, ingat setengah ya. Nah, kemudian data setelah X2 itu berapa? X3 ya nih, X3 dikurangi X2. Oke, bisa ya, saya ulangi, berarti X2 setengah itu sama dengan X2 ditambah setengah kali X3 dikurangi X2. Misalkan di sini adalah 5/3, misalkan 5/3 ya. Berarti ya X5 ditambah 1/3. Setelahnya X5 berapa? X6 berarti X6 dikurangi X5 gitu caranya ya. Oke, dari sini dari X2 ditambah setengah kali X3 kurang X2. Kita cari sekarang data X2 itu artinya data kedua. Data kedua kita cari 1, 2 berapa? 5. Oke, di sini 5 ya, 5 ditambah setengah kali X3-nya 1, 2, 3, 6. Nah, ini 6 dikurangi X2 nya 5 ya. Oke, berarti kita hitung, berarti 6 kurangi 5 kan 1, kalikan setengah berarti kan setengah, berarti 5 tambah setengah 5 setengah. Oke, sama dengan tadi ya, gitu ya.
Oke, sekarang kita mencari X2-nya, apa Q2-nya ya, kuartil tengah. Kuartil tengah. Setelah data kita urutkan sama, berarti N-nya berarti 8 genap, berarti Q2 untuk yang N-nya genap. Oke, genap berarti Q2 sama dengan setengah kali Xn per 2 ditambah Xn per 2 ditambah 1. Data ke N per 2 tambah data ke N per 2 ditambah 1. Kita ganti N-nya 8 sekarang ya, masukkan berarti 8 per 2, 8 per 2 tambah 1. Berarti ini adalah setengah kali, berarti kan 4. 4 ditambah 1, 5, berarti X4 ditambah X5 kan gitu ya. Oke, dari sini kita cari sekarang data keempat. Oke, data keempat. Kita masukkan data keempat 1, 2, 3, 4, 6. Data kelimanya 7 gitu ya. Nah, setengah kali 6 tambah 7. Berarti di sini kan 13 per 2. Ya, berarti 6 setengah sama ya. Oke, berikutnya mencari X3 Q3-nya, kuartil atas atau Q3. Kita urutkan ya, kita urutkan setelah urut N-nya tadi 8 sehingga 3-nya adalah Q3 sama dengan X seperempat kali 3N ditambah 2. N-nya berapa? 8 kita masukkan ya. X1 per 4 kali 3 kali 38 ditambah 2. Ini 24 tambah 2 kan berarti 26 ya. Berarti kalau gitu data ke 6 setengah. Oke, 6 setengah. Gimana caranya? Seperti tadi. Berarti ini adalah data ke 6, X6 ditambah setengah kali. Ya, setelah X6 berapa? X7 kan? X7 kurangi X6. Nah, gini. Ingat ya. Kalau desimal setengah ya setengah, kalau desimal sepertiga ya sepertiga ya. Oke, X6 kita cari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 9. Berarti 9 tambah setengah kali I7-nya kan 11, berarti 11 kurangi 9. Kita operasikan, dikurangi kan 2 ya. Oke, 2 bagi 2 1 ya. 9 tambah 1, oh 10 berarti. Selesai. Itulah cara menerapkan rumus untuk mencari kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas menggunakan rumus. Ingat, harus tahu itu banyak datanya genep atau ganjil. Oke, terima kasih. Untuk data tunggal selesai, kita berlanjut nanti pada yang data kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.